Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya bersama dengan bibi dan kakeknya Mamang Kuraya mengikuti Ki Pager menuju hutan Bantara Gebang. Dan di sana mereka melihat Ki Pager hendak membuat susah dua orang wanita yang salah satu di antaranya dikenal Raden Purbaya dengan nama Intan Pandini. Kau lagi bocah setan. Kali ini kau telah salah melangkah, bocah. Kau telah tiba di tempat yang salah. Kau akan segera menjadi mayat di tempat ini. Oh, siapa kau ini, bocah? Cepat kau menyingkirlah, biar aku mencoba untuk mengusir orang jahat ini. Apakah kau tidak mengenalku, Kakak Pandini? Aku Purbaya. Bukankah kita pernah bertempur? Apakah kau adalah komplotan dari orang jahat ini? Bukan. Aku bukanlah komplotan mereka, Kak. Menyingkirlah, biar aku yang akan mengusirnya. Apakah kau sanggup menghadapinya? Akan kucoba, Kak. Hei, Paman Pager, apakah kau kembali hendak mengganggu wanita ini? Bocah, jika kau memang seorang yang pemberani, ayo, susul aku. Ayo, bocah, susul aku. Jangan, adik kecil. Jangan kau mau diperdaya oleh laki-laki yang jahat itu. Aku mengerti, Bi. Biarlah, kita tunggu saja orang itu di sini. Akan kulihat apakah yang akan dilakukannya. Apakah benar kau tidak mengenal aku, Kak? Bukankah kau pernah menjadi murid dari Jerangkong Hidup? Kau tahu itu? Bagaimana kau bisa mengetahui hal itu? Aneh. Jika memang benar, mengapa kau tidak mengenalku? Aku pernah bertempur denganmu, Kak. Ketika aku mencuri penawar racun ulat batu dari kamar Jerangkong Hidup. Aku tidak dapat mengingatnya. Aku tidak tahu sedikit pun yang telah terjadi dengan diriku di tempat itu. Adik kecil, siapa namamu? Purbaya, Bi. Nama saya Purbaya. Adik Purbaya. Intan adikku ini ketika berada di Bukit Tengkorak berada dalam keadaan tidak sadar. Jerangkong Hidup telah memberikan cairan Plolo Sukma. Begitu. Lalu siapakah Bibi kakak ini sebenarnya? Kau bisa memanggilku dengan sebutan Bibi, adik kecil. Nama saya Neng. Ya, Neng, itu saja. Lalu bagaimana Bibi bisa tahu banyak tentang Bukit Tengkorak? Ya, aku pernah terlibat urusan dengan Bukit Tengkorak. Anakku diculiknya, dan aku sempat ditawan walaupun hanya beberapa saat. Pernah ditahan? Aneh. Kapan itu, Bi? Ketika keramaian diadakan di tempat itu. Ketika Raden Purbaya sedang asik berbincang-bincang dengan Intan Pandini dan Neng, di dalam gua keramat, Ki Pager tengah kebingungan mencari seseorang. Tuan Dika, saya datang, tolonglah saya, Tuan. Untuk apa kau datang kemari? Apakah kau datang membawa kesulitan? Benar, Tuan, benar. Tolonglah saya, Tuan. Seorang bocah kecil berkepandaian tinggi berada di mulut gua ini, Tuan. Seorang bocah kecil? Iya, seorang bocah kecil, Tuan Dika. Dan jika Tuan berhasil mengusirnya, Tuan akan mendapatkan dua orang gadis manis yang kebetulan berada di mulut gua ini. Ayo, usirlah dia, Tuan. Tunggu dulu, Pager. Apakah bocah itu bernama Purbaya? Tuan Dika mengetahuinya? Tidak, aku tidak akan mungkin menghadapinya, Pager. Seorang kakek tua yang amat sakti pasti mendampinginya secara diam-diam. Tinggalkanlah tempat ini dan jangan katakan aku berada di tempat ini. Kumpulkan semua kawan-kawanmu dan anak buahmu. Bawa mereka semua kemari. Semua? Apakah saya harus mengumpulkan hingga 40 orang anak buah saya dan juga 2 kawan saya, Tuan? Iya, bawa mereka semua kemari. Dengan sekian banyaknya pun, terus terang aku sangsi, apakah kita akan dapat menghadapi kakek tua itu atau tidak. Nah, cepat keluarlah. Jangan membuat mereka curiga akan adanya aku di tempat ini. Cepat pergi, Pager. Baik, Tuan Dika.
itu adik Purbaya. Laki-laki jahat itu keluar dan melarikan diri. Hei, mau kemanakah kau, Paman Pagar? Paman Pagar! Mengapa kau tidak mengejarnya, Purbaya? Sudahlah, untuk apa aku harus mengejarnya? Mudah-mudahan saja, dengan 2 kali gangguanku padanya, dia akan menghentikan semua perbuatan jahatnya itu. Oh, itu, kakekku datang. Kak Intan, Bibi Neng, kenalkan, ini adalah kakekku Mamang Kuraya. Dan ini adalah Bibi Cempaka. Bibi Cempaka? Kau memanggil gadis kecil itu Bibi Cempaka? Dan kau memanggilku Kak Intan? Bibi Cempaka? Memang adalah bibiku. Dia memang bibiku, keluargaku. Kak Intan, bukankah kakak mengenal Paman Saka? Oh, kau mengenal kakak Saka Palwaguna? Siapakah kau ini? Di mana kau mengenalnya? Kami, Raden, apakah... Ceritakanlah padanya, Bi. Ceritakanlah tentang hubungan kita dengan Paman Saka Palwaguna. Oh, ceritakanlah tentang Kakang Saka. Di mana kalian menemuinya? Saya pernah mendengar Paman Saka dan Paman Ningsewu lain membicarakan nama kakak. Mereka membicarakan tentang hubungan kakak dengan Paman Saka Palwaguna. Oh, siapakah kalian ini sebenarnya? Paman Saka dan Paman Ningsewu lainnya pernah menolong kami. Dan kami telah tinggal bersama-sama dengannya selama beberapa bulan di Padepokan Gua Larang. Oh, jadi kalian adalah murid-murid dari Padepokan Gua Larang? Pantas Purbaya memiliki kepandaian yang tinggi. Dan siapakah kakek ini? Dia adalah kakekku, Mamang Kuraya. Di manakah kalian tinggal, anak-anak manis? Kami tinggal bersama dengan guru kami, Nenek Jampi, di pinggir kali Cipunagara. Kira-kira cukup jauh rupanya kita berjalan, adik Intan. Kami tinggal beberapa ratus tombak dari sini. Kami menyusuri kali Cipunagara sejak sebelum tengah hari. Dan kini hari sudah hampir senja. Ayo, kita cepat kembali, Teh. Apakah kami boleh berkunjung ke tempat kalian? Oh, tentu saja boleh. Tapi kalian jangan menceritakan pada nenek bahwa kami telah berjalan sejauh ini. Aku jamin gurumu itu tidak akan memarahi kalian. Ayolah cucu, kita berkunjung ke tempat ahli obat yang hampir tak ada bandingnya di tanah Jawa dan Pasundan ini. Jadi kalian, kakek sudah mengenal guru kami itu? Siapa yang tidak mengenal nama gurumu, anak manis? Ayolah, kita cepat ke sana. Ayo. Tapi kek, apakah kita tidak akan memeriksa gua itu? Aku kira penghuninya sedang tidak berada di dalam gua. Jika tidak, tentu laki-laki itu telah keluar bersama-sama dengan orang-orang andalannya untuk mengusir Purbaya. Ya kan? Ayolah, kita segera tinggalkan saja tempat ini. Setelah beberapa saat berjalan, rombongan kecil itu tiba di pinggir sungai Cipunagara. Dan kemudian mereka menyusuri sungai Cipunagara. Dan ketika hari mulai gelap, mereka tiba di sebuah pondokan yang kecil tak jauh dari sungai Cipunagara. Kita sudah sampai, Kek. Tapi ingat ya, jangan katakan aku berada jauh di tempat itu. Katakan saja aku terlambat karena bertemu dengan kalian dan... Siapa itu di luar? Kalian kah itu, Neng? Intan? Iya, Nek. Ini kami datang. Maaf, Nek, kami agak terlambat. Kami bertemu dengan beberapa orang yang katanya mengenal Nenek. Hah? Siapakah kalian ini? Ada apakah kalian menemuiku? Apakah ada sesuatu yang perlu kubantu?
Pantas kau sudah tidak mengenaliku lagi, Jampi. Ketika aku datang ke tempatmu dulu, ke tempat gurumu, kau tidak seperti ini. Kau bukan nenek-nenek tua seperti ini. Siapa kau ini orang tua? Apakah kau mengenal guruku? Saat itu kau adalah seorang gadis jelita. Bukankah jika aku tidak salah lihat, saat itu gurumu mempunyai 2 murid yang cantik jelita? Saat itu kukatakan pada gurumu, jika saja aku berumur tidak jauh berbeda denganmu, wah, aku ingin melamarmu. Siapa kau ini orang tua? Janganlah bermain-main denganku. Aku khawatir akan berbuat lancang dan tidak sopan denganmu. Alangkah galaknya kau ini. Di manakah kini gurumu itu, Poho Sugala? Aku adalah sahabatnya. Namaku adalah Mamang Kuraya. Oh, jadi Tuan adalah Mamang Kuraya, sahabat dari guru saya itu. Iya. Oh, mari, silakan masuk. Terima kasih. Maafkan jika saya sudah berlaku kurang pantas. Saya telah bersikap tidak hormat pada seorang tokoh kenamaan dari tanah Pasundan. Kau ini mengada-ada saja, Jampi. Siapa yang kini mengenal nama Mamang Kuraya? Saat ini aku sudah bukan lagi orang yang pantas dihormati, ditakuti, dan juga dipuja-puja. Aku ini hanya seorang tua yang pikun dan melarat. Siapakah mereka itu, Tuan? Oh, ini cucu-cucuku. Mereka adalah cucu-cucuku. Ini. Sekaligus murid Tuan tentunya. Oh iya, benar. Tapi yang mereka dapat terima saat ini ya hanyalah sisa-sisa dari aji dan ilmu-ilmu yang masih belum terlupakan dari kepalaku ini. Aku sudah jadi kakek-kakek sejak kau masih remaja, Jampi. Entah angin apakah yang membawa Tuan untuk datang kemari ini. Tahukah kau, Jampi? Desa sebelahmu ini sedang dilanda malapetaka yang cukup merisaukan. Apa kau tidak mengetahuinya? Aku hidup di tempat sunyi ini hanya bersama dengan cucu-cucuku. Aku tidak pernah meninggalkan tempat ini sejak kedatanganku kembali ke tempat ini sebulan yang lalu. Iya. Dan sejak saat itu, aku tidak pernah meninggalkan tempat ini. Ada apakah? Dan malapetaka apakah yang menimpa desa sebelahku ini? Desa Kasirepan maksudnya? Iya. Tapi tentang namanya aku tidak jelas benar. Tapi aku telah menemukan adanya cerita tentang sembahan gadis bagi ruh agung. Yang aku yakin itu hanyalah sekedar kedok untuk menipu rakyat desa yang bodoh. Dari seseorang yang mengaku utusan dari ruh agung, aku mendapat keterangan. Demikianlah, kemudian Mamang Kuraya menceritakan secara terperinci apa-apa yang diketahuinya pada Nenek Jampi. Dan kemudian setelah mendapat keterangan yang jelas, Nenek Jampi menjadi berang. Setan belang? Pastilah mereka itu komplotan dari manusia-manusia hidung belang yang bejat. Tuan Kuraya. Ya. Tuan Kuraya harus membasminya. Manusia-manusia seperti itu tidak sepantasnya dibiarkan untuk tetap hidup. Iya, benar, kau benar. Kukira satu-satunya jalan untuk membasminya adalah memancing pemimpinnya untuk tampil. Dan untuk itu, aku mempunyai satu cara. Dengan gadis-gadis cantik yang kau miliki itu, kukira kita akan dapat memancingnya. Memancing pemimpin kelompok penipu itu. Tapi tentu saja jika kau merelakan muridmu yang cantik untuk umpannya. Bagaimana? Iya. Sayang sekali. Jika saja muridku yang satunya telah sembuh sama sekali dari lukanya. Tentu dialah yang sangat tepat untuk membantu membongkar kelompok penipu itu. Lukaku sudah cukup sembuh, Nek. Kau sudah meninggalkan kamar semedimu, Mayang? Bibi Mayang,
Bibi Mayangkah itu? Kau mengenalnya, bocah? Ya, aku mengenalnya. Mayang, kemarilah. Ada tamu untukmu. Oh, kau selamat, Bibi Mayang. Mengapa kau bisa berada di tempat ini? Nenek ini yang menyelamatkan aku, adik Purbaya. Nek, inilah dia anak yang kuceritakan itu. Dialah yang saat itu menyelamatkan nyawaku dari maut. Dan bahkan dia pula yang melakukan pertolongan pertama pada luka-lukaku. Anak baik, anak baik. Kau beruntung sekali, Tuan Kuraya, mempunyai anak sepandai dan sebaik dia. Iya. Sudahlah, Nek. Janganlah terlalu banyak memuji saya. Bisa-bisa nanti kepala saya menjadi besar. Sekarang, saya kira lebih baik kita secepatnya memikirkan cara untuk membasmi kelompok penipu itu. Ya, adik Purbaya benar. Katakanlah, Nek, apa yang dapat saya bantu untuk membasmi kelompok itu? Kukira sebaiknya kau jangan bertindak dulu. Belum saatnya kau mempergunakan tenagamu seperti biasa. Biarlah kami mencoba cara lain saja. Apakah kau mempunyai cara lain, Tuan Kuraya? Iya. Aku mempunyai cara yang mungkin akan berhasil untuk meringkus mereka. Begini. Demikianlah, Mamang Kuraya kemudian mengatur siasat untuk sekali tepuk menggulung seluruh komplotan penipu itu. Dan keesokan harinya, di bagian lain di pinggiran sungai Cipunagara, ya, seorang gadis muda yang cantik merangkak di pinggiran sungai Cipunagara. Pakaian wanita yang cantik itu basah kuyup dan kelihatan tubuhnya begitu lemah. Gadis muda yang cantik dan manis itu menggema di sekitar sungai Cipunagara. Dan beberapa saat kemudian dari kejauhan terlihat seseorang yang berjalan tergesa menghampirinya. Nah, para pendengar sekalian, siapakah sebenarnya gadis cantik manis yang malang itu? Dan bagaimanakah kisah dan petualangan Raden Purbaya di Desa Kasirepan?